Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya adalah pemilih Anda. Anda dapat melihat buktinya di video-video saya waktu pemilihan presiden. Dan saya pilih Anda bukan sebagai Presiden Palestina, tetapi sebagai Presiden Indonesia. Jadi berhentilah urus Palestina, mulailah urus Indonesia. Urus Indonesia aja belum beres, Anda mau urus negara lain. Indonesia ini belum merdeka, Pak. Indonesia masih terjajah oleh kemiskinan dan kebodohan. Salah satunya rakyat Indonesia kelaparan, Anda malah kirim beras ke Palestina. Itu adalah kebodohan. Anda pikir rakyat Indonesia senang Anda kirim beras ke Palestina? Tidak. Yang senang itu hanya segelintir orang, yaitu orang-orang yang ingin merorong Indonesia dengan menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Dan mereka bukan orang-orang yang memilih Anda sebagai Presiden Indonesia kali ini. Ingat ini, Pak. Anda menang jadi presiden bukan karena kelompok agamis. Anda kalah 3 kali karena Anda mendekati kelompok agamis. Kali ini Anda menang justru karena Anda menjauh dari kelompok agamis. Ingat juga Anda mengalami nasib sial karena Anda mendekati kelompok agamis. Anda dicurigai pengkhianat bangsa, sampai keluarga Anda hancur berantakan. Jadi, tidak semua suara harus Anda turuti, Pak. Ada suara-suara yang jika Anda turuti, akan membawa Anda kepada malapetaka. Dan sekarang Anda jadi presiden. Suara-suara menyesatkan itu bukan hanya membawa malapetaka kepada Anda sendiri, tetapi membawa malapetaka kepada 280 juta penduduk Indonesia. Saya sebagai pemilih Anda, tahu bahwa Anda bukan orang sempurna yang tidak pernah berbuat kesalahan. Anda punya citra buruk di masa lalu, dan Anda ingin memperbaikinya dengan menjadi presiden. Saya adalah salah satu orang yang memberikan Anda kesempatan kedua untuk memperbaiki citra Anda dan mengajak orang-orang untuk memberikan Anda kesempatan. Sekarang Anda sudah jadi presiden, tetapi itu bukan berarti citra Anda sudah pulih. Citra Anda masih buruk. Dan Anda berpotensi menjadi presiden terburuk dalam sejarah Indonesia. Anda berpotensi membuat Indonesia bubar jika Anda tidak berbalik dari jalan Anda yang salah ke jalan yang benar. Apakah Anda mau tercatat sebagai presiden terburuk dalam sejarah Indonesia? Jika tidak mau, sekarang saya memberitahu Anda jalan mana yang benar, jalan mana yang salah. Indonesia butuh ekonomi, bukan butuh agama. Agama memang bisa menenangkan masyarakat untuk jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Agama justru memperbesar masalah untuk jangka panjang, karena agama membuat masyarakat jadi bodoh dan malas. Mereka pikir dengan berdoa saja, masalah selesai. Duit turun dari langit. Dan ketika duit tidak turun dari langit, mereka pikir mereka kurang banyak berdoa atau menyalahkan pihak lain. Semua agama begitu, tetapi Islam membuatnya lebih parah. Yang ditanamkan hanyalah ketakutan dan kebencian. Benci orang kafir, semua salah Yahudi dan Nasrani. Lihat Anda sendiri. Anda ingin investasi asing masuk. Tetapi di saat yang sama, Anda berkata penjajah asing, antek-antek asing. Siapa yang mau investasi mendengarkan perkataan Anda seperti itu? Ucapan Anda itu terdengar seperti ujaran kebencian terhadap orang asing. Anda berharap negara-negara Islam investasi di Indonesia? Apakah mereka bukan orang asing? Ingat, Pak, Indonesia bukan merdeka karena Islam. Indonesia merdeka karena Jepang dibom oleh Amerika menggunakan bom ciptaan orang Yahudi. Baca sejarah yang benar. Indonesia justru dijajah oleh Belanda karena Islam. Belanda datang untuk berdagang. Sama seperti Islam awalnya datang untuk berdagang. Tetapi kemudian kelompok Islam yang satu berperang melawan kelompok Islam yang lain. Minta tolong ke Belanda dengan memberikan imbalan tanah secara sah. Contohnya Perang Badri, Perang Jambi, Perang Banjar. Masih banyak perang-perang lain. Semua itu disebabkan kelompok Islam melawan kelompok Islam sendiri, lalu minta tolong ke Belanda. Setelah itu menuduh Belanda mengadu domba. Pola seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia,
Sampai sekarang Islam dengan Islam perang. Lihat Timur Tengah, Iran, Irak, Suriah, Afghanistan, Afrika, dan lain-lain. Polanya sama. Mereka menuduh negara kafir yang mengadu domba. Padahal itu kebodohan mereka sendiri. Kalaupun diadu domba, siapa suruh gampang diadu domba? Umat Islam tidak pernah mau mengkoreksi diri, kenapa gampang diadu domba kan? Selalu menganggap diri sendiri paling benar dan menyalahkan pihak lain. Ini bukan salah orangnya, ini salah didikan agamanya. Agama Islam yang menyebabkan pola pikir seperti itu. Al-Quran surat 3 ayat 110. Kamu orang Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Padahal kenyataannya, umat Islam bukan umat terbaik. Dan bahkan terus terang aja, negara-negara Islam adalah negara-negara dengan IQ paling rendah, paling miskin, paling malas, paling korup, paling banyak konflik, paling diskriminasi, paling tidak bahagia. Apakah umat Islam mau introspeksi diri sendiri? Tidak. Karena mereka yakin mereka adalah umat terbaik. Mereka malah diajarkan untuk iri hati, benci, dan dehumanisasi. Al-Quran surah 98 ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mereka sudah tidak dianggap manusia. Hilang rasa kemanusiaan. Setelah itu apa yang diajarkan? Merampok dan bagi-bagi hasil rampokan. Al-Quran surah 59 ayat 7. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Harta rampasan, bagi-bagi. Korupsi, bagi-bagi. Apakah mentalitas seperti ini yang mau ditanamkan ke bangsa Indonesia? Maaf, bukan ditanamkan. Ini memang sudah karakter Muslim Indonesia. Bodoh, malas, gampang marah, tidak bahagia, iri hati, korup, tidak punya rasa kemanusiaan, dan solusi yang ada di pikiran mereka hanya merampok. Bisakah Indonesia emas tercapai dengan mentalitas seperti ini? Lihatlah siklus sejarah negara-negara Islam. Lihat zaman yang katanya keemasan Islam. Pada waktu itu kenapa negara-negara Islam kaya? Karena menjajah negara-negara kafir. Dapat uang rampasan, dapat uang keamanan jizya dari kafir, dan lain sebagainya. Setelah semua kafir jadi muslim, karena berbagai tekanan politik dan ekonomi, negara itu menjadi miskin. Sekarang ini, Indonesia sudah mayoritas muslim dengan mentalitas perampok. Makanya miskin. Kalau Indonesia tidak mau sadar meninggalkan agama yang salah, mau apa? Mau perang menjajah negara lain? Sekarang udah bukan zamannya seperti itu. Indonesia bukan butuh dijajah agama yang membuat rakyat bodoh, malas, dan yang ada di otaknya cuma merampok. Indonesia butuh merdeka dari penjajahan agama. Indonesia butuh orang-orangnya menjadi pintar, belajar segala macam ilmu pengetahuan. Tetapi agama mencegahnya dengan berkata, itu ilmu orang kafir, haram, masuk neraka. Yang diajarkan hanya menghafal ayat-ayat yang mereka sendiri tidak mengerti sampai akhir hidupnya. Tidak berguna dalam kehidupan. Kapan orang Indonesia jadi pintar kalau hanya menghafal tanpa mengerti? Semua kemajuan berasal dari orang-orang kafir. Semua barang dari ujung kepala sampai ujung kaki yang digunakan muslim adalah produk orang-orang kafir. Orang-orang paling pintar di dalam Islam, para ulama, ujungnya cuma mampu bilang haram atau halal. Mau kapan Indonesia maju? Jadi, saran saya untuk Pak Prabowo, bebaskan Indonesia dari penjajahan agama. Dari agama apapun. Bagaimana caranya? Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Negara tidak perlu memberikan uang, tambang, fasilitas, atau apapun juga untuk organisasi keagamaan.
Biarkan agama urus dirinya sendiri. Biarkan agama menghidupi dirinya sendiri. Kalau agama tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, untuk apa agama itu hidup? Hanya jadi benalu. Lihat APBN kita. Tahun anggaran 2025, kurang lebih sebesar 70 triliun untuk Kementerian Agama. Dan sebagian besar untuk Islam secara tidak proporsional. Subsidi naik haji. Untuk apa orang naik haji disubsidi? Ibadah haji itu untuk orang Islam yang mampu, yang kaya. Kalau tidak mampu naik haji, ya jangan naik haji. Biarkan orang-orang kaya itu mengurus diri mereka sendiri naik haji. Itu cuma tour and travel untuk sekelompok orang berdasarkan agama. Untuk apa negara ikut campur sampai bikin kementerian khusus? Biarkan agama saling berkompetisi dengan bebas dan sehat. Negara cuma jadi wasit. Negara tidak boleh berlaku curang dengan memihak kepada salah satu agama. Umat Kristen bangun gereja dan sekolah pakai dana sendiri. Kenapa umat Islam bangun masjid dan pesantren pakai uang APBN? Operasional besar Kementerian Agama digunakan untuk kantor urusan asmara, masalah kawin cerai umat Islam. Untuk apa negara urusin kawin cerai umat Islam? Biarkan masjid yang melakukannya. Orang Kristen juga urus sendiri di gereja. Negara seharusnya hanya urus pencatatan sipil. Negara seharusnya hanya mengurus regulasi antar umat beragama. Tidak boleh ada kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu. Manfaat apa yang didapat oleh negara dengan dana Kementerian Agama yang sebesar itu? Tidak ada. Jadi saran saya untuk Pak Presiden, tidak perlu bentuk Kementerian Haji dan Umroh. Kalau perlu, bubarkan Kementerian Agama. Kalau tidak bisa bubarkan Kementerian Agama, pangkas APBN untuk Kementerian Agama sampai level minimal. Tidak perlu berikan uang kepada organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan. Tidak perlu juga berikan proyek, tambang, atau bentuk apapun kepada organisasi keagamaan. Mereka mau masuk silakan, tapi tidak perlu berikan prioritas khusus. Berikan perlakuan yang sama dengan pengusaha yang lain. Anda memberikan perlakuan khusus kepada organisasi keagamaan, itu membuat pengusaha yang memang kompeten di bidangnya tidak mau masuk. Dan hasilnya akan menghancurkan industri itu sendiri. Hapuskan juga wajib halal. Itu hanya memperburuk iklim ekonomi, bikin orang susah untuk berusaha, dan menambah beban pekerjaan untuk negara. Jika umat Islam butuh sertifikasi halal, biarkan organisasi Islam berkompetisi sendiri dalam menerbitkannya. Biarkan masyarakat yang memilih. Mereka percaya sertifikasi halal terbitan siapa. Jangan berikan hak monopoli kepada salah satu ormas tertentu. Akan bikin kacau? Tidak. Justru monopoli itu yang membuat kekacauan. Tidak sehat, hanya jadi ajang korupsi dan pemerasan. Biarkan sertifikasi halal menjadi industri sendiri yang berkompetisi secara sehat. Jadi, saran saya untuk Pak Prabowo, sadarlah. Bebaskan Indonesia dari penjajahan agama. Dimulai dari Pak Prabowo sendiri. Karena penjajahan agama itu yang selama ini membuat Pak Prabowo bernasib sial dan membuat Indonesia terpuruk. Buat teman-teman yang nonton video ini dan setuju dengan pendapat saya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai kepada Pak Prabowo dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak membenci umat Muslim, karena saya tidak diajarkan untuk membenci siapapun di agama saya. Saya hanya mengatakan kenyataan dan kebenaran. Dan itu adalah hak asasi saya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Sekian surat terbuka ini, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!